Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan dulu. Boleh dengar tepuk tangan dulu buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, shalom, selamat pagi. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati yang terbaik. Dan biarlah pujian, kemuliaan, semua kita serahkan hanya bagi Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah habis atas hidup kami. Kami berterima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak terima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Ini syukur kami Bapa, kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kembali katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Mari katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Benar Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali katakan pujian ini. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Yes, benar Tuhan, terutama mari angkat tangan kita, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Anugerah benar, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan kekuatan kami, bukan hebat kami Tuhan, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, oh kasih sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Mari kembali angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu,
kebaikan, anugerah, kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kami angkat suara kami sembah, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu jangan ada satupun yang berdiam diri. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah habis dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari bangkit berdiri dan tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami nyatakan syukur kami nyatakan pengagungan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Boleh angkat dua tangan kita di atas kepala Bapak Ibu. Tetap kita mau agungkan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji dan hormat bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia selama-lamanya. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, kami di tempat ini Tuhan, kami agungkan Engkau dan kami nyatakan hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami tahu Kau telah hadir dan kami tahu kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap memuji Kau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Yang siap boleh beri tos kiri kanan bilang yuk memuji Tuhan. Haleluya, kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Tepuk tangannya boleh lebih lagi ya. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, ketika memuji Tuhan, keluarkan suara yang terbaik. Yuk, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami bersuka Tuhan, bersuka di hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung nama, puji Dia. Dia dipasangkan dalam musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan puji. Katakan Tuhan baik. Oh Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk, ada sukacita, amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan berkati persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Terima kasih hari demi hari kami ada dalam penyertaan Tuhan. Dan tidak pernah berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian dari ratapan 3. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari katakan pujian ini ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, takkan habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, besar setiamu, takkan berhenti memuji nama-Mu, Yesus, selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sekarang udah tanggal 11 Agustus. Sebentar lagi kita memperingati kemerdekaan bangsa kita, amin. Dan kita harus mendoakan bangsa kita karena firman Tuhan berkata, kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kita. Bersetuju, sepakat kita mau berdoa untuk bangsa kita, amin. Apapun yang terjadi, Tuhan taruh kita di negeri ini bukan tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan. Dan karena itu mari kita berkati bangsa kita. Siapkan hati kita. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan memulihkan negeri kami. Kami rindu Tuhan memberkati bangsa kami lebih lagi Tuhan. Ini kami Bapa. Kami berseru kepadamu. Kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Kembali belajar lagi nih ya. Kami berseru, kami berseru kepadamu. Kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsa. Sekali lagi, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berseru kami memohon kepadamu Tuhan. Kami bawa bangsa kami kepadamu Tuhan. Tuhan pulihkan negeri kami Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Sembuhkan bangsa. Mari kita damai Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Bapak Ibu saudara, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk bangsa kita. Angkat tangan kita, kalau tidak keberatan angkat dua tangan kita. Ketika kita mengangkat tangan kita, kita memberkati bangsa kita.
Kita minta Tuhan bekerja lebih lagi bagi bangsa kita. Mari kita katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan memohon padamu Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi Tuhan. Amin. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kembali katakan, bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tiada henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan ada atas bangsa ini, atas negeri ini. Kami terus berdoa Indonesia terus diberkati Tuhan. Indonesia diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya, diberkati pemerintahannya. Kami percaya Tuhan akan menolong pemerintahan kami yang baru, yang akan dipimpin oleh Bapak Prabowo bersama Mas Gibran. Tuhan pimpin hamba-Mu ini Tuhan, pemimpin kami, presiden kami yang baru. Tuhan beri hikmat, akal budi dan kemampuan sehingga mereka bisa memimpin bangsa negeri kami ini lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober. Berkati terus Pak Jokowi, berkati Pak Ma'ruf Amin, berkati kabinet yang masih memerintah sampai hari ini maupun apart pemerintahan. Biar negeri kami Indonesia selalu diberkati oleh Tuhan. Ada dalam tangan Tuhan. Damai Allah turun di negeri ini. Damai Allah ada di negeri kami. Terima kasih Bapa. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Hari ini, pagi ini kita akan berbicara tentang hanya Tuhan yang kuingini. Biar tema ini juga menjadi kerinduan dari setiap Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Bahwa hanya Tuhan yang kita ingini di dalam hidup ini. Kita akan melihat apa ciri-ciri orang yang hanya menginginkan Tuhan. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Ada 3 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Ciri orang yang hanya menginginkan Tuhan dalam hidupnya ialah menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Kita baca Mazmur 73 ayat 23. Kelihatan Bapak Ibu? Kita baca 2-3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Kita baca Mazmur 73 28a 23. Tetapi aku suka dekat pada Tuhan, pada Allah. Nah, kita lihat di sini Bapak Tuhan. Orang yang memiliki kerinduan untuk Tuhan atau orang yang menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan dalam hidupnya, maka dia memiliki kesukaan yang selalu ingin hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan memiliki kesukaan dekat dengan Tuhan. Apa menjadi kesukaan dalam hidup kita Bapak Ibu? Banyak hal
kesukaan-kesukaan yang ada dalam hidup kita. Tapi hari ini kita diingatkan agar kita bisa memprioritaskan hidup kita, agar kita bisa selalu memberikan prioritas hidup kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mau hidup dekat dengan Tuhan, memiliki kesukaan untuk dekat dengan Tuhan. Meskipun mungkin keadaan hati kita sedang merasa pahit. Dalam hidup ini ada banyak peristiwa yang membuat hati kita tuh bisa jadi pahit. Ada banyak perkara yang membuat hidup kita ini merasa rasanya kok begitu banyak tantangan masalah yang kita hadapi. Tapi justru dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Tuhan, kita harus terus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita suka dekat dengan Tuhan. Dan mungkin kadang-kala banyak hal yang kita nggak bisa mengerti dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak perkara yang seringkali kita tidak bisa mengerti dalam hidup ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi seringkali membuat kita nggak bisa mengerti dalam hidup ini. Kita berkata, kenapa ya Tuhan kok ini terjadi? Kenapa kok Tuhan ini bisa saya alami dalam hidup ini? Tapi di tengah-tengah ketidakmengertian kita, mungkin kita dikatakan dungu dan tidak mengerti seperti hewan dalam ayat 22. Tetapi kita tetap memiliki kesukaan dekat dengan Tuhan. Saya merindukan jemaat GB Ruko Gerahaniaga memiliki kesukaan dekat dengan Tuhan. Artinya selalu bergairah dengan Tuhan. Nah, untuk itu dibutuhkan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Untuk menjadikan Tuhan sebagai kesukaan Bapak Ibu, dibutuhkan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana kerinduan hati kita Bapak Ibu? Dalam kita datang beribadah setiap minggu kepada Tuhan. Bagaimana kerinduan kita Bapak Ibu? Kerinduan itu harus dibangun dalam hidup kita. Untuk apa? Kita mau datang dekat dan mencari Tuhan. Ada kerinduan. Sebab Bapak Ibu kalau kita gak punya kerinduan, susah. Apapun kita suruh orang Bapak Ibu, kalau dia gak punya kerinduan, akhirnya dia gak melakukan sesuatu itu dengan baik. Bahkan maaf kata, kita lakukan tugas kita hanya sebagai rutinitas saja. Tapi tidak keluar dari dasar hati kita yang dalam, di mana kita rindu hidup untuk dekat dengan Tuhan. Ada kerinduan yang kuat untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa biarlah setiap minggu merupakan hari yang menjadi kerinduan kita untuk cari Tuhan. Amin. Hati di mana kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kita setiap minggu. Bukan hanya hari Minggu Bapak, tetapi setiap hari pun kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kita bangun mesbah doa kita. Kita membaca Alkitab setiap hari. Kita bangun kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau hal ini Bapak Ibu bangun, maka saya percaya itu jadi gaya hidup kita untuk rindu dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu biasa baca Alkitab, Bapak Ibu biasa membangun mesbah doa dengan Tuhan setiap hari. Kalau hari itu Bapak Ibu gak lakukan, sepertinya ada yang hilang dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu jadi gaya hidup. Tapi kalau gak jadi gaya hidup, biasa-biasa aja Bapak Ibu. Kalau kerinduan kita dekat dengan Tuhan jadi gaya hidup Bapak Ibu, ketika kita gak baca Alkitab, ketika kita gak berdoa, ketika kita gak datang ibadah, ada sesuatu hilang dalam hidup kita. Contoh sederhana Bapak Ibu, kalau kita lagi pergi ziarah ke Israel, kadang-kadang hari Minggu saking padatnya acara, kita tuh bisa gak kebaktian. Kenapa Bapak Ibu? Karena acaranya padat, apalagi menjelang waktu itu di mana banyak bangsa-bangsa datang Bapak Ibu. Jadi agendanya padat. Berangkat mesti pagi-pagi, kalau nggak pagi-pagi ketemu rombongan yang lain, kita nggak bisa masuk ziarah ke tempat itu. Bapak Ibu, apalagi yang namanya Bethlehem Bapak Ibu, tempat Yesus lahir. Itu Bapak Ibu, kalau sedang rame-ramenya, itu antriannya bisa panjang. Pada satu kali rombongan kami tidak jadi ke situ, karena antriannya begitu panjang. Nah kadang-kala
di tengah kepadatan seperti itu, kita kadang-kadang sampai nggak bisa ibadah. Akhirnya ibadah dirubah. Dan ketika nggak ibadah Bapak Ibu, rasa ada yang hilang dalam hidup kita. Orang kita biasa minggu ibadah. Tapi maaf kata, kalau orang nggak biasa, biasa aja Bapak Ibu. Mau ibadah nggak ibadah, nggak jadi masalah. Tapi kalau orang yang punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu, perkara ibadah, perkara baca Alkitab, perkara doa jadi kerinduan buat hidup kita. Karena apa? Karena kita menjadikan Tuhan suatu kesukaan buat hidup kita. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Yang kedua, apa ciri orang yang hanya menginginkan Tuhan? Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Kita baca Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Kita baca Bapak Ibu. Kita baca ayatnya dulu ya. Mazmur 73 25 26. 23. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini adalah ungkapan seorang pemazmur bernama Asaf. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Ini statement yang luar biasa Bapak Ibu dikatakan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu, pernah gak kita dengar ada orang ngomong kayak begini? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Saya berharap jemaat GBRI Graniaga memiliki kerinduan seperti Asaf. Kita bisa berkata seperti ini, selain Engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Waduh Bapak Ibu, ini satu pernyataan yang luar biasa yang diungkapkan oleh seorang pemazmur bernama Asaf. Hanya Tuhan yang dia ingini di bumi ini Bapak Ibu. Selama kita hidup di dunia ini, di bumi ini, kata Asaf, hanya Tuhan yang kuingini. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama. Kenapa Asaf bisa berkata demikian? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama. Orang fasik menjadikan harta dan kedudukannya yang terpenting. Saya ulangi Bapak Ibu, orang fasik menjadikan harta dan kedudukannya yang terpenting. Tapi orang beriman menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang terpenting. Meskipun semuanya habis dari hidup kita. Termasuk kekayaan, kedudukan, termasuk kesehatan. Tadi dikatakan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Tuhan, kita lupa Bapak Ibu, kekayaan yang kita miliki itu sifatnya sementara. Kita lupa kadang-kala kedudukan kita dalam kita bekerja, dalam kita melayani, itu sifatnya sementara Bapak Ibu. Semuanya serba sementara. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu sifatnya kekal selama-lamanya. Kesehatan kita pun juga kadang-kadang terbatas Bapak Ibu. Manusia ini begitu rapuh ya Bapak Ibu. Kita ini gampang sakit. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kita ini rapuh Bapak Ibu. Ada orang yang merasa tubuhnya sehat Bapak Ibu. Ketika diperiksa ternyata ada penyakit di tubuhnya. Suatu kali saya melayani Bapak Ibu di Bekasi. Ada seorang gembala, dia bersaksi, Pak Kiki, saya ini tiap pagi suka jalan pagi sama istri saya.
Memang gak setiap hari sih. Dia bilang paling seminggu 2-3 kali. Saya jalan pagi, jalan sehat. Saya rasa tubuh saya sehat. Waktu saya ikut ini dia bilang ada paket pemeriksaan jantung. Ketika diperiksa Bapak Ibu, ternyata dia bilang saluran jantungnya itu Bapak Ibu, yang satu tinggal 10%. Yang satu tinggal 70%. Akhirnya apa? Dokter bilang, Bapak ini harus ambil tindakan. Akhirnya jadi pasang ring Bapak Ibu di jantungnya. Padahal dia gak rasa apa-apa. Kita lihat kesehatan kita itu rapuh Bapak Ibu. Tapi meskipun hal itu rapuh dalam hidup kita, tapi kita harus belajar terus menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Coba Bapak Ibu perbandingkan dengan Filipi 3 ayat 7-8. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Coba kita baca lagi Bapak Ibu. 2-3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan, Paulus seorang yang memiliki pendidikan yang begitu tinggi. Dan satu dia menjadi seorang tokoh dari agama Yahudi yang disegani. Dia punya kedudukan yang baik. Dan mungkin dia punya penghasilan yang baik. Tapi dia berkata, setelah dia berjumpa dengan Yesus, maka semuanya itu tidak ada apa-apanya. Maka dikatakan, itu semuanya sampah. Bapak itu tahu dong arti kata sampah. Sampah itu artinya sesuatu yang sudah tidak berguna lagi. Maka disebut sampah. Meskipun sekarang sampah bisa didaur ulang Bapak Ibu. Untuk jadikan sesuatu. Tapi intinya Bapak Ibu. Bahwa pengenalan kepada Kristus jauh lebih penting, lebih berharga dari semua yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama dalam hidup ini. Bapak Ibu, pagi ini biar kita rindu menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita tetap mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Karena kita tahu Tuhanlah harta kita yang utama. Karena harta yang kita miliki atau apapun yang ada dalam dunia yang kita miliki, semuanya pasti akan hilang, akan lenyap. Sirna, sementara Bapak Ibu. Tapi Tuhan sifatnya kekal. Untuk itu biarlah kita menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Biar kita hanya menginginkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu seringkali kita lupa. Tuhan itu sumber segala-galanya, amin. Kalau kita menjadikan Tuhan harta kita utama, berarti apa? Kita telah menemukan sumber segala-galanya dalam hidup ini. Ketika Bapak Ibu menemukan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhanlah sumber segala-galanya buat hidup kita. Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Bukan Tuhan gak tahu, Tuhan tahu. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang buta. Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli gak dengar doa kita. Dia dengar doa kita. Cuma persoalannya apakah doa kita tuh dijawab atau tidak. Hari ini biar kita ingatkan selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Bapak Ibu, kenapa? Kita tahu harta-harta dalam dunia ini semuanya akan hilang, akan lenyap dan akan kita tinggalkan. Tapi kalau Tuhan sebagai harta kita, Dia sifatnya kekal selama-lamanya. Bahkan kita akan berjumpa dengan Sang pemilik hidup itu
ketika kita masuk di surga yang baka. Yang ketiga Bapak Ibu, apa ciri-ciri orang yang menginginkan Tuhan? Tadi yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Ciri orang yang menginginkan Tuhan adalah menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Coba kita baca Bapak Ibu, Mazmur 73 ayat 24. Kita keluarkan suara kita lagi, 2, 3. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Kita mohon tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, kita mohon tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita hari itu. Makanya ada ayat mengatakan, jangan engkau memuji diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Makanya kita butuh tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, saya mengajak kita yang hadir setiap pagi. Kita bangun setelah kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Setelah kita mau siap-siap untuk berangkat kerja, usaha, sekolah atau apapun aktivitas hidup kita. Kita berkata sama Tuhan, Tuhan tuntun hidup saya hari ini. Kita mesti katakan itu Bapak Ibu. Tuhan tuntun hidup saya hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita berkata demikian, pasti tangan Tuhan yang maha kuasa itu, dia akan tuntun hidup kita. Apapun yang akan terjadi, kita ada dalam tuntunan Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu. Ada dalam tuntunan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kalau nuntun hidup kita, dia gak mungkin menuntun kita untuk kita jatuh. Untuk kita berantakan. Tuhan gak akan biarkan itu. Kalau seandainya pun itu terjadi Bapak Ibu, kita tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita mengalami hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan, tapi percaya kita tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Amin. Kemudian mohon nasihat Tuhan atau petunjuk dalam segala perencanaan. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kita baca lagi 1 Raja-Raja 22 ayat 5. Kita keluarkan suara kita kembali, 2, 3. Tetapi Yosafat berkata pada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Saat itu Yosafat diajak oleh Raja Israel untuk menyerang satu bangsa. Nabi-nabi di kerajaan Israel udah menubuatkan, ayo perang, pasti menang. Tapi Yosafat bilang, stop, jangan dulu. Coba kita tanya lagi. Kita tanya sama Tuhan. Mungkin ada seorang nabi yang akan bisa memberitahu tentang apa yang kita rencanakan hari ini. Dan itu betul, Yosafat, datanglah seorang nabi, kasih tahu, kamu jangan perang. Kalau kamu perang, kamu nanti akan kalah. Tapi Raja Israel gak percaya, pergi juga, akhirnya malah dia yang mati. Bapak Tuhan, kita lihat di sini betapa pentingnya kita mohon petunjuk, nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tuh perlu nasihat Tuhan Bapak Ibu. Kita perlu petunjuk dari Tuhan. Makanya dalam setiap perencanaan hidup kita Bapak Ibu, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu rencanakan dalam hidup? Kita bawa kepada Tuhan. Setiap perencanaan hidup kita, kita bawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu tentang hidup kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita rencanakan. Dia tahu. Bahkan dia tahu sampai masa depan kita. Dia tahu Bapak Ibu. Untuk itu biar kita mau menyerahkan segala perencanaan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
Saya percaya Bapak Ibu, kalau rancangan kita bawa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong rencana atau rancangan hidup kita. Dia pasti tolong Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah datang dulu, mohon nasihat Tuhan. Kadang-kala kita merasa diri kita ini hebat, kita mampu Bapak Ibu. Tapi kita lupa, manusia itu bisa lengah, manusia itu bisa lalai. Kita ini penuh dengan keterbatasan Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya manusia itu pasti ada kekurangan. Ya Bapak Ibu, kita ini sehebat-hebatnya manusia, kita ini masih punya kekurangan. Yang bahaya adalah kalau manusia udah gak tahu tuh dia punya kekurangan Bapak Ibu. Itu yang bahaya. Kita mesti sadar kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Maka kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Untuk memberi nasihat, memberikan petunjuk dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya kalau kita minta tuntunan Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan dalam setiap perencanaan, saya percaya pasti Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita. Menjadikan Tuhan penuntun hidup. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami rahasia ini, saya percaya Bapak Ibu, apapun yang kita rencanakan, Tuhan nanti akan bekerja dalam hidup kita. Untuk itu kita bawa segala perencanaan hidup kita, rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang akan bekerja lebih jauh atas segala perencanaan atau rancangan hidup kita. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Kita sembah Tuhan dengan lagu ini. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Firman-Nya berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus maka Dia hadir. Kita percaya hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan? Bapak Ibu tidak keberatan, angkat tanganmu kepada Tuhan.
Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Terus Bapak Ibu. Oh, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biar Tuhan, hanya Engkau yang kuingini. Hanya Tuhan yang kami ingini dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang kami ingini dalam hidup ini. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mengangkat tangan. Engkau tahu segala pergumulan dan kebutuhan hidup mereka masing-masing, Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau kami bersalah, Tuhan. Ampuni kami. Kami mohon ampun. Hamba berdoa bahwa setiap tangan diangkat saat ini, Tuhan. Roh Kudus hampiri setiap tangan diangkat saat ini. Roh Kudus jamah kami pagi ini. Dalam nama Yesus. Jamah kami, jamah kami, jamah kami. Dalam nama Yesus. Kami imani kami akan menerima kemenangan dari Tuhan. Kami imani kami menerima pertolongan dari Tuhan. Kami imani kami mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang lemah dikuatkan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan, usaha dagangan mereka. Berkati kesehatan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan Kau lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa terus untuk Jesslyn, Tuhan. Hanya Tuhan yang berikan mujizat buat Jesslyn. Kami merindukan terus mujizat buat Yosean, Tuhan. Terima kasih sampai hari Tuhan sudah buat mujizat buat Yosean. Dan kami percaya Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna buat Yosean. Kami berdoa untuk ayah dari Pak Kurniawan yang ada di ruang ICU, biar Tuhan tolong dia, kasihani dia, Tuhan. Dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu yang bekerja, yang menolong orang tua Pak Kurniawan. Kami menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk masa tua Pak Gunawan, untuk masa tua Ibu Cuanyo. Mereka tidak sendirian, ada Tuhan yang selalu menghibur, menopang hidup mereka. Kami berdoa untuk Ricky, Tuhan. Anak ini Tuhan kasihani dia. Biar Tuhan sembuhkan anak dari sakit penyakit di tubuhnya. Dalam nama Yesus, Engkau jamah Ricky, Tuhan. Kasihani dia, Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang hamba tidak sebutkan nama mereka, kami percaya kuasa biru-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk VV, Tuhan. Kasihani dia, Tuhan. Anak dari Ibu Lina, Tuhan tahu keadaannya saat ini. Tuhan sembuhkan stroke yang dialami. Kami rindukan terus mujizat buat anak ini, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang menolong dia, Tuhan. Segala perjalanan hidupnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam setiap langkah kami selama kami terus dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, menjadi kerinduan bagi kami untuk mendekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan senantiasa ada atas Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, tapi sementara kita memberikan persembahan, tim media boleh menyiarkan untuk warta. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Media silakan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 15 Agustus 2024 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah malam doa untuk bangsa Indonesia pada hari Jumat 16 Agustus 2024 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Tunas Remaja dan Youth akan mengadakan fellowship dan lomba dalam rangka kemerdekaan RI. Dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 15. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 18 Agustus 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga akan disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu tanggal 18 Agustus 2024 akan disertai dengan perlombaan 17 Agustus. Mari orang tua ajak putra-putrinya untuk datang beribadah. Gerakan berbagi kasih GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gerakan berbagi kasih GBK pada hari Rabu 21 Agustus 2024 direncanakan akan memberikan makan siang gratis kepada 1.000 orang. Kami mohon dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Pendeta Doli Natalup Simorangkir, ayahanda dari Bapak Frederick Simorangkir, dalam usia 81 tahun, pada hari Senin 5 Agustus 2024. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 di San Diego Hills. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Kelas pemuritan di Persatu telah diadakan untuk yang keempat kalinya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Kelas selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 pukul 7 malam. Kelas terakhir di Per3 telah diadakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Terima kasih kepada seluruh peserta di Per3 yang telah menyelesaikan kelas pemuritan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Katekisasi, prabaptisan air, dan pranikah akan dimulai kembali bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. BPA GBI DKI Jakarta akan mengadakan seminar guru sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di GBI Basilea, Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seminar ini dapat menghubungi nomor yang tertera atau scan barcode di layar. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan,
dapat menuliskannya dan masukkan kembali ke dalam kotak yang disediakan di depan, atau dengan scan barcode di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat masukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mempelajari situasi Indonesia dan dunia yang mencerminkan situasi dan kondisi yang memprihatinkan, maka agar Indonesia dapat melaluinya, gereja sangat perlu mendukung dalam doa melalui gerakan Indonesia Berdoa menuju Indonesia Emas. Untuk itu saya selaku Ketua Panitia mengundang setiap pimpinan gereja, pendeta, serta jemaat untuk bersama-sama mau datang berdoa di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 15 sampai 18. Ibadah doa ini juga akan disiarkan langsung secara live streaming di 400 kota di Indonesia. Kehadiran Bapak Ibu pimpinan gereja, pendeta dan jemaat sangat kami harapkan. Karena firman Tuhan mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sampai bertemu di GBI Mawar Saron, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalau saudara ada sakit di bagian pernafasan saudara, merasa sesak, boleh bangkit berdiri di kursi saudara. Kalau saudara ada sakit di bagian pinggang saudara, boleh bangkit berdiri di kursi saudara saja. Kalau saudara sakit di bagian leher, boleh bangkit berdiri. Kalau saudara sakit di bagian telapak kaki, ada yang sakit di bagian telapak kaki saya lihat, boleh bangkit berdiri. Bahkan saudara ada yang kupingnya berdenging atau bermasalah dengan telinga, boleh bangkit berdiri di kursi saudara. Siap saudara bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara. Di dalam nama Yesus, sembuh secara sempurna. Ada saudara yang perutnya rasa tertusuk-tusuk, bangkit berdiri. Ada kesembuhan yang Tuhan mau nyatakan. Ketika saudara berdiri, Tuhan akan sembuhkan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, setiap sakit penyakit, kau tidak punya kuasa di tempat ini. Keluar dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ya, kita akan berdoa buat KKR yang diselenggarakan oleh GBI Jire jam 4 sore pada tanggal 18 Agustus minggu depan. Ya, kita berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, siapapun yang berkhotbah, kita percaya firman yang keluar adalah tetap firman Tuhan buat umatnya. Bapak Ibu, kita akan mengingat bagaimana bangsa Indonesia yang berjuang, dan kita ada hari ini juga karena ada pejuang-pejuang yang lalu, dan kita juga mau menyadari bahwa bangsa ini perlu doa.
hanya kuasa doa yang bisa mengubah bangsa Indonesia. Dan Bapak Ibu berdoa juga buat Pak Kiki biar Tuhan kasih kekuatan karena dia adalah sebagai ketua umum dari Doa dan Bangsa, supaya tidak ada kendala-kendala di dalam merilai acara ini di 400 kota. Kita berdoa dan jemaat yang mau hadir silakan mendaftar, akan disediakan 1 bus kalau mencapai 50 orang dari tempat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian kebangsaan untuk kita bisa merenungkan tentang kemerdekaan Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.